بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan kajian Al-Asma'ul Husna, kita akan memasuki nama Allah berikutnya, yaitu Al-Wasi', yang artinya Allah Maha Luas. Maha luas sifat-sifatnya, maha luas keagungannya, maha luas kekuasaannya, maha luas kerajaannya, maha luas karunia-Nya, maha luas kebaikannya. Allah yang memiliki atau Allah yang maha luas sifat-sifatnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberi pujian yang sepantasnya, karena kebaikan Allah, kemuliaan, keagungannya itu tidak bertepi, luas, maha luas. Nama Allah Al-Wasi' ini terdapat di beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Di sini dikaitkan dengan ilmu. Ya, Allah maha luas atau disandarkan dengan nama Allah yang lain, yaitu alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ilmunya maha luas, meliputi sebuah makhluk. Kekuasaannya maha luas, meliputi semua yang ditakdirkan. Demikian pula pendengarannya maha luas, meliputi semua yang didengar. Dan rezekinya maha luas, meliputi sebuah makhluk. Ketika kita mengenal Allah Al-Wasi' yang maha luas, maka jangan pernah merasa sempit menjalani kehidupan ini. Kembalilah kepada Al-Wasi', kembalilah kepada Allah yang maha luas dan meluaskan apa yang kita rasa sempit dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang bisa meluaskan dada kita, meluaskan rezeki kita, meluaskan kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita, kecuali Sang Pemilik Al-Wasi', Allah yang maha luas. Ada masalah, kehidupan terasa sempit, terhimpit oleh berbagai macam masalah, mintalah solusi, keluasan dari siapa? Allahul Wasi'. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang Muslim yang meyakini bahwa Tuhannya Allah memiliki nama Al-Wasi',
yang maha luas. Tentunya dia tidak akan mengkhawatirkan kehidupannya di kemudian hari. Masa depannya dia yakin akan terbuka seluas-luasnya selama dia bersandar kepada Al-Wasi'. Jika dia terhimpit, dia akan bersandar kepada Al-Wasi', maka himpitan ini akan dihilangkan. Itu kalau kita betul-betul meyakini dan mengenal Tuhan kita. Allahu Al-Wasi'. Demikian pula rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Jangan membatasi rahmat, jangan membatasi karunia. Semua itu maha luas. Kalau maha itu berarti mutlak sudah. Tidak ada batasan. Allahu Al-Wasi'. Ada satu doa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 89 yang dimulai dengan sifat Allah yang terkait dengan nama Al-Wasi', di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Wasi'ah. Maka di antara dampak dari pengaruh dari nama Allah, kita meyakini bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah maha luas. Alallahi tawakkalna. Kalau Allah yang mengetahui segala-galanya, yang ilmunya tidak terbatas, yang paling tahu tentang kehidupan kita, maka bertawakallah kepada Allah. Sandarkan hidup kita kepada Allah. Jangan menyandarkan hidup kita kepada diri kita yang maha terbatas. Ilmu kita terbatas, pengetahuan kita tentang apa yang akan terjadi tidak memadai. Kita tidak punya ilmu apa-apa berbeda dengan Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini namanya bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, menyebut nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Sebelum berdoa, kita memanggil Allah dengan nama-namanya. Ini yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang terbaik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Demikian pula di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai', meliputi, luas, mencakup segala sesuatu, termasuk ilmumu dan rahmatmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Masukkanlah, berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat. Faghfir, berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat, dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, dan seterusnya. Ini contoh doa menggunakan sifat Allah atau menyebut tentang kemahaluasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita di antara yang menjadi
di antara sifat keluasan yang dimiliki oleh Allah adalah luas ilmunya, luas rahmatnya. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Sekali lagi ketika kita meyakini Allahul Wasi', Allah yang maha luas, meluaskan segala sesuatu, rezekinya, nikmatnya, karunia-Nya, semuanya maha luas, maka bergantunglah kepada Allah dan jangan berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempit dalam kehidupan ini kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita itu adalah persoalan menyikapi masalah. Seringkali ketika ada masalah, kita tidak kembali ke sumber atau ke Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang problem dan paling mengerti bagaimana menghilangkan masalah itu. Tapi kita kembali kepada manusia, bersandar kepada manusia, hati bergantung kepada manusia. Padahal manusia tidak memiliki apa-apa. Al-Wasi'. Kemudian nama Allah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu Al-Alim, yang artinya Allah yang maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim ini merupakan nama yang ketika kita meyakininya dengan seyakin-yakinnya dan kita menjadikan nama ini sebagai nama yang terus kita ingat dan menyatu di dalam jiwa kita bahwa Allahul Alim, maka nama Allah atau kenalnya kita dengan nama ini akan membuat kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, membuat kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat, bahkan tidak berani menyimpan apapun yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allahul Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Bahkan lirikan-lirikan mata yang tidak diketahui oleh pasangan yang ada di sebelahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita simpan di dada-dada kita yang tidak ada seorang manusia pun tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu, namun Allah tahu. Nama Al-Alim ini paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 137, "Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memakai, Allah akan memelihara kalian dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika kita betul-betul meyakini Allahus Sami', Allah maha mendengar, Allahul Alim, dengan keyakinan yang kuat di dalam jiwa kita, kita pun akan malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita pun akan merasa diawasi oleh Tuhan kita, oleh Allah. Al-Alim, Allah yang maha tahu. Bahkan Allah ingatkan di dalam surat Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada. Di antara contoh pengkhianatan mata, seperti seseorang yang berjalan dengan pasangannya, matanya seolah-olah menunduk, pasangannya melihat dia seolah-olah dia menunduk padahal lagi melirik. Itu pandangan pengkhianatan. Dikiranya matanya ini terjaga, disangka oleh orang lain matanya ini terjaga dari hal-hal yang diharamkan karena dia memperlihatkan
matanya terjaga di hadapan manusia, tapi ketika manusia lengah, dia pun melakukan pengkhianatan. Itu pengkhianatan mata, Pak. Hati-hati. Ya'lam, Allah tahu. Anda bisa menipu istri Anda bisa menipu anak Anda bisa menipu orang lain, Anda tidak akan bisa menipu Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya. Di depan orang terlihat saleh. Tidak ada manusia matanya, na'udzubillah. Ya'lam kha'inatal a'yun. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang kita simpan di dalam dada kita, hati kita, Allah tahu. Dan yang dinilai oleh Allah apa yang di dalam hati kita, Pak. Anda ketemu saudara antum, ketemu saudara Anda, tersenyum, ahlan wa sahlan, padahal hatinya membenci. Allah tahu, Anda bohong. Ya. Hati-hati, jangan menyimpan apapun, karena akan terbongkar dan dibongkar oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur. Kenapa? Allahul Alim. Allah yang maha tahu. Sekali lagi ikhwani fillah, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Itu kalau kita betul-betul meresapi, menghayati dan menginternalisasi nilai nama-nama tersebut ke dalam jiwa kita, Pak. Allah, kita akan menjadi orang-orang terjaga. Akan timbul muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat-sahabatnya sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang betul-betul takut kepada Allah, menjadi manusia-manusia yang jujur dan tidak berkhianat, menjadi manusia-manusia yang tidak bermuka dua, di depan punya muka, di belakang punya muka yang lain, karena mereka tidak mau melakukan penipuan, pengkhianatan. Kenapa? Karena mereka sadar mereka terus diawasi oleh Allah, mereka terus diingat, diketahui oleh Allah gerak-gerik mereka, bahkan bisikan-bisikan hati Allah mendengar. Al-Alim. Ini yang membuat kaum muslimin jaya. Zaman dahulu tidak ada CCTV, ma'asyiral muslimin, dan tidak perlu, Pak. Tindakan pencurian, kriminalitas ada. Di zaman Nabi ada, tapi sangat-sangat sedikit, bisa dihitung. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah, karena merasa diawasi oleh Allah, karena mereka mengenal Tuhan mereka. Kata para ulama, kenapa orang itu berbuat maksiat kepada Allah atau kita berbuat maksiat? Kenapa saya antum berani berbuat maksiat? Karena kisah hakikatnya kita belum mengenal Tuhan kita. Kita belum merasakan hadirnya Tuhan kita. Belum. Hanya tahu. Belum sampai pada taraf keyakinan. Merasakan kehadiran Allah. Selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka kita sering mendengar kisah di zaman Umar, bagaimana seorang wanita yang belum pernah mengenyam pendidikan di pesantren, wala madrasah tsanawiyah wala aliyah, wala ada pendidikan karakter wala akhlak. Ketika ibunya mengajak untuk berbuat curang karena desakan ekonomi, kondisi ekonomi terhimpit, merasa apa yang mereka jual ribah, keuntungannya sedikit. Sang ibu pun mengatakan, wahai putriku, tambahkan susu ini dengan sedikit air. Sang ibu salah, tapi masih mending daripada orang-orang curang di zaman sekarang. Dia hanya minta sedikit. Kalau sekarang orang curang jelas-jelasan, belak-belakan dan tidak malu, curang dalam apapun.
Bahkan setelah curang jadi pejabat, itu tidak malu sudah, hilang. Ibu ini mengajarkan, sedikit saja. Kata sang anak, sang putri, wahai ibuku, perbuatan tersebut dilarang oleh Umar. Karena Umar itu membuat kebijakan mereka-mereka yang melakukan transaksi jual beli bisnis pertama harus belajar fikih bisnis. Fikih jual beli itu diperintahkan oleh negara. Karena pemimpin punya tanggung jawab untuk menjaga agama negaranya, agama masyarakatnya. Yang kedua, Umar terus menekankan tidak boleh berlaku curang. Kebijakan itu terngiang-ngiang. Kata sang putri, wahai ibuku, Umar tidak membolehkan kita berlaku curang. Jangan. Kata sang anak, ya binti, wahai putriku, di mana Umar sekarang? Ya, tak ono Umar. Apa kata sang putri? Aina Allah? Di mana Allah? Kalau Umar tidak melihat kita, Tuhannya Umar sedang menyaksikan kita. Tak sekolah pesantren, Pak. Terkadang kita lihat anak pesantren 12 tahun mesti kedzib, dusta terus. Allahu Akbar. Kalau Umar tidak melihat kita, Tuhannya Umar melihat. Itu mahal ini. Ini ucapan, ya Allah. Kalau anak kita seperti itu, wallahi, luar biasa. Kalau anak-anak kita sudah merasakan aina Allah, di mana Allah, selesai Pak. Bergembiralah Anda jadi orang tua. Itu puncak dari keberhasilan. Kalau anak kita masih meremehkan Allah, sekalipun nilai IPK-nya 4 kalau kuliah, sekolah di Australia, sekolah di Amerika, jangan dibanggakan. Sukses akademik, tapi tidak takut kepada Allah. Sukses akademik, tapi meremehkan hak-hak Allah. Ya Allah, kata-kata aina Allah, bergetar itu Umar bin Khattab. Umar sedang mantau. Karena Umar, kebiasaan Umar itu melihat kondisi masyarakat rakyatnya setiap malam. Atau sering Umar inspeksi atau apa itu. Dicek kondisi rakyatnya. Kapan diceknya? Di malam hari. Bukan di siang hari, kamera dipanggil. Lah. Biasanya penipu. Bukan seperti itu Sayyidina Umar. Umar mendengar dialog, bergetar hatinya Umar. Di dalam satu riwayat, Umar pulang bertanya kepada anak-anaknya, siapa di antara kalian yang mau menikah? Umar belum lihat wajahnya perempuan ini, belum lihat. Tapi akhlaknya, perilakunya seperti itu. Dan kejadian seperti ini banyak. Kenapa? Al-Alim. Mereka menyadari bahwa Tuhannya itu selalu melihat. Kalau kita mohon maaf, saya antum mungkin seringkali merasa seolah-olah Tuhan kita mohon maaf, buta Pak. Sehingga kita berbuat tanpa rasa malu, berbuat maksiat, durhaka, bahkan terang-terangan. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Tidak ada yang kita takuti. Tidak ada yang kita takuti. Kenapa? Karena ma'rifatullah. Betul belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini satu pendidikan yang seringkali terlewatkan di dalam dunia pendidikan kita adalah mengenalkan Allah. Dan sayang sekali terkadang pendidikan akidah sekarang sudah menjadi pendidikan
perdebatan yang isinya adalah perdebatan. Anak-anak tidak dikenalkan Allah tapi diajak berdebat. Diajari perdebatan masa lalu, padahal mereka baru belajar. Subhanallah, akhirnya belajar akidah 5-6 tahun tidak ngerti apa-apa. Ya dusta, ya menghina, yang merendahkan, ya melecehkan. Seperti tidak ada punya Tuhan. Teorinya hafal, teori hafal. Ayat-ayatnya keluar, tapi prakteknya nol. Seperti tidak punya Tuhan, seperti Tuhannya tidak melihat dia. Berbuat sesukanya, arogan. Kembali kepada Al-Alim. Ini nama yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan simpan keburukan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Nama Allah Al-Alim ini juga kalau kita hayati betul bahwa Allah yang Maha tahu, maka kita tidak akan pernah menyombongkan ilmu kita. Kita tidak akan pernah merasa tahu segala-galanya. Karena yang Maha tahu hanya Allah. Dan ilmu kita pun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari bahwa ilmu milik Allah dan yang paling berilmu, yang paling tahu, Maha tahu adalah Allah, maka dia akan tawadhu, dia akan rendah hati dengan ilmunya. Kemudian nama Allah yang lain yaitu At-Tawwab. At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Yang Maha menerima taubat. At-Tawwab juga artinya Allah yang memudahkan sebab-sebab taubat untuk hamba-hambanya. Seseorang bertaubat karena hidayah dari Allah, karena Allah Tawwab. Allah menerima taubat, Allah memudahkan dan memberi taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Dan kata-kata Tawwab yang diterjemahkan Maha menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menolak siapapun yang bertaubat kepada Allah. Siapapun, berapapun dosa yang dia pikul, berapapun dosa yang telah dia lakukan, bahkan berkali-kali dia bertaubat, dosa, dosa, dia kembali kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allahu Tawwab. Allah tidak akan menutup pintu taubat kepada siapapun, mutlak, tanpa tapi, tanpa yang lain. Tidak akan menutup pintu taubat. Kecuali dalam dua kondisi. Pintu taubat akan tertutup. Yang pertama, kematian kita. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak ada waktu untuk bertaubat. Pintu taubat sudah tutup. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Fir'aun ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, dia baru mengucapkan, menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Ma yanfa', tidak bermanfaat. Yang kedua, ketika apa? Matahari terbit dari mana? Barat. Itu sudah tertutup pintu taubat karena itu kiamat. Dua kondisi saja. Maka jangan menunggu matahari terbit. Oh, matahari sekarang masih dari timur, suwe. Jangan tertipu. Karena ada kematian kecil, yaitu Anda. Sakratul maut itu kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa kita, itu tidak melihat usia kita. Tidak melihat kondisi fisik kita. Antum masih 20 tahun, masih lama. Olah. Ya. Hati-hati, maka sekalipun Allah Maha menerima taubat, namun jangan menunda-nunda taubat. Karena penundaan taubat itu berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena menunda bisa berarti kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.